Data resmi terbaru menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Guangdong telah mencapai titik tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Tunawisma dapat dilihat di mana-mana di jalanan. Bahkan banyak teman saya sekarang menganggur. Anda tidak dapat membayangkan betapa brutalnya pasar kerja tahun ini. Beberapa orang telah menganggur selama berbulan-bulan, yang lain lebih dari setahun. Semua orang mati-matian mengirimkan resume, tetapi hanya ada sedikit tanggapan. Seorang teman saya mengatakan bahwa dulu HRD terburu-buru menghubunginya, tetapi sekarang setelah mengirimkan ratusan resume, sebagian besar tidak dijawab. Sesekali, dia mendapat balasan, tetapi kemudian tidak ada lagi kelanjutannya. Sebutir pasir di era ini terasa seperti gunung di pundak kami. Ini adalah jalanan pada pukul 5 pagi. Untuk menghemat beberapa dolar, saya baru saja turun dari bus dan melihat pemandangan yang menyayat hati ini. Banyak orang tidur di luar pintu masuk aula untuk menghindari mengeluarkan 100 RMB untuk hotel. Sungguh menyedihkan. Dampak perang tarif AS-China terhadap ekonomi dan lapangan kerja China terus meningkat. Selama liburan May Day, meskipun media pemerintah utama China berusaha keras untuk menggambarkan suasana yang hidup dan makmur, di kota-kota seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen, tempat-tempat yang masih relatif kaya, depresi yang terlihat jelas sedang terjadi. Di kota-kota yang tampaknya makmur ini, sejumlah besar anak muda menderita pengangguran dan berjuang untuk bertahan hidup. Banyak yang bahkan terpaksa tidur di jalanan karena tidak dapat menemukan pekerjaan. Hari ini, mari kita ikuti kamera untuk menyaksikan kenyataan pahit kelas bawah di bawah lampu neon kota-kota paling maju di China. Saya tidak tahan lagi, saudara-saudara. Saya sudah berada di Dongguan selama 5 atau 6 hari dan masih belum menemukan pekerjaan. Bukankah Dongguan seharusnya menjadi pabrik dunia? Saya belum menemukan pekerjaan selama hampir seminggu dan pinjaman online saya akan segera jatuh tempo. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Di malam hari, saya harus keluar dan mencari pekerjaan. Saudara-saudara, lihat apakah ada sesuatu yang cocok. Mengapa upahnya hanya 15 atau 16 RMB per jam? Bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan itu? Ada posisi magang untuk pemeliharaan di sini. Saudara-saudara, coba tanyakan apakah mereka masih membutuhkan orang. Bisakah kamu melakukannya? Pernahkah kamu melakukannya sebelumnya? Apa? Kamu bisa mengganti baterai? Bisakah kamu memasang casing? Saya bisa sedikit melakukannya. Berapa yang Anda tawarkan? Berapa yang Anda inginkan? Apakah makanan dan tempat tinggal termasuk? Sebagian besar magang bahkan tidak termasuk makanan dan akomodasi. Sangat sulit mencari pekerjaan di sini, saudara-saudara. Bagaimana saya bisa menemukan pekerjaan? Saya datang ke Hong Kong tanpa pekerjaan dan mencari selama lebih dari sebulan sebelum akhirnya mendapatkannya. Tetapi setelah 25 hari, mereka mengatakan saya tidak cocok. Sekarang saya kembali ke titik awal, tanpa pekerjaan, membayar sewa dan makanan setiap hari, merasa tidak berdaya, seperti akan kelaparan. Saya bahkan tidak tahu lagi apa yang saya mampu lakukan. Mungkin saya adalah kegagalan terbesar di antara mereka yang lahir pada tahun 1980-an. Saya berusia 39 tahun, belum mencapai apapun, dan masih harus menghidupi orang tua yang menua dan anak-anak kecil. Sekarang saya berusia 30-an, lajang, terombang-ambing di Beijing, menganggur, dibebani kekhawatiran. Saya sudah berpikir untuk pulang. Ketika pertama kali tiba di Beijing, saya penuh ambisi, baru lulus kuliah, bermimpi sukses, dan menikahi seseorang yang tinggi, kaya, dan tampan. Tetapi kenyataan menghantam keras. Awalnya saya tidak cemas. Saya pikir berada di Beijing dengan beberapa pencapaian dan tujuan kerja sudah cukup. Bahkan ketika saya menganggur sebelumnya, saya masih mendapat tanggapan. Tetapi kali ini, saya telah mengirimkan banyak sekali resume dan tidak mendengar apapun. Apa pekerjaanmu? Katakan padaku. Saya sudah lama mencari pekerjaan dan saya benar-benar tersesat. Dulu saya percaya Shenzhen adalah kota impian, terbuka, inklusif. Tetapi setelah perusahaan terakhir saya bangkrut, saya menyadari betapa kejamnya kenyataan. Saya bekerja sebagai pembawa acara siaran langsung selama 2 hingga 3 tahun. Dengan pengalaman saya pikir saya dapat dengan mudah menemukan sesuatu yang serupa. Tetapi setelah sebulan mengirimkan resume, saya menemukan kebenarannya. Perusahaan tidak hanya melihat keterampilan. Mereka menilai usia, jenis kelamin, segalanya. Saat ini, saya bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang membayar 2.500 RMB. Saya baru saja mengikuti wawancara untuk posisi merchandiser di mall. Manajer bertanya tentang usia saya, anak saya, apakah ada yang bisa membantu di rumah, apakah saya bisa lembur. Kemudian datanglah pukulan telaknya. Gaji 2.500 RMB, tanpa asuransi sosial.
Setelah semua yang baru saja dia katakan, kami akan menghubungi Anda. Jauh di lubuk hati, saya tahu saya tidak akan mendapatkannya. Bahkan 2.500 RMB di luar jangkauan saya. Saya akan terus mencoba setelah Mayday. Tetapi ketika saya memeriksa online, saya melihat saya tidak sendirian. Anak-anak muda di Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, semua orang mengeluh hampir mustahil untuk dipekerjakan. Bahkan mahasiswa S2 dari universitas ternama pun tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Salah satu dari mereka mengatakan telah mengirimkan 8.000 resume dan menghadiri setiap bursa kerja sejak tahun lalu. Masih menganggur. Saya sudah berada di Shenzhen selama setengah bulan sekarang. Mayday sudah berakhir. Hari ini tanggal 4 Mei. Saya memeriksa lusinan pabrik. Kebanyakan hanya menginginkan wanita. Upahnya serendah 17 hingga 18 RMB per jam dan makanan tidak termasuk. Itu sangat rendah. Tahukah Anda berapa banyak orang yang menganggur di Shenzhen saat ini? Anda mungkin tidak percaya kecuali Anda melihatnya. Keluarlah. Deretan toko di dekat Chonghua atau jalan makanan ringan di dekat Hun Van Guat sedang dijual, tetapi tidak ada yang menelepon. Bisnis-bisnis runtuh. Bahkan perusahaan-perusahaan besar memotong gaji atau melakukan PHK. Klien lama saya berencana membeli rumah, tetapi 8 bulan bekerja, dia di PHK. Sekarang rencana itu hilang. Dan apa yang paling jenuh? Pengiriman makanan dan layanan transportasi daring. Di Guangdong, 98% pabrik sudah penuh karyawan, sebagian besar mempekerjakan wanita. Pabrik-pabrik di Shenzhen dan Huizhou berhenti merekrut tanpa peringatan. Bagaimana dengan pria seperti saya? Jangan datang ke sini tanpa persiapan. Anda mungkin terlantar. Jika Anda tidak putus asa, sulit untuk bertahan hidup. Bahkan beberapa hari tanpa pekerjaan berarti masalah dengan makanan dan tempat tinggal. Ingin pekerjaan bergaji tinggi sekarang, hampir mustahil. Shenzhen dulunya adalah tanah peluang. Pabrik-pabrik besar menciptakan banyak pekerjaan dan menjadikannya kota ketiga paling menjanjikan di China. Tetapi sekarang dengan perang dagang AS-China, perusahaan asing menarik diri dan penutupan massal. Ini adalah kota yang penuh dengan toko kosong dan orang-orang menganggur tidur di jalanan. Saya tidak tahu siapa yang menciptakan selamat pagi, dan saya tidak tahu apakah dia mengalami pagi yang baik. Bagaimanapun, saya merasa sakit ketika bangun di pagi hari. Saya kurang tidur dan saya masih harus mengucapkan selamat pagi. Hei, bangun dan pergi bekerja. Ini Guangzhou. Ini lubang jembatan di Guangzhou. Ini bukan tempat wisata, bukan alam terbuka. Di sini, semua pengantar barang dan pekerja yang bekerja di luar berkumpul. Di sini, mereka tidak perlu membayar sewa atau tagihan listrik, yang dapat menghemat banyak pengeluaran. Sungguh tidak mudah menghidupi keluarga. Saudara-saudara, siapa yang bisa memahami mereka? Siapa yang bisa memahami mereka? Ada juga banyak penganggur dan gelandangan di sini. Ini adalah situasi pekerja saat ini. Ketika Anda tua, tidak ada yang ingin Anda bekerja di pabrik. Anda punya rumah tetapi tidak bisa kembali. Jika Anda kembali, Anda tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Anda. Anda tidak dapat menemukan pekerjaan di luar. Anda hanya bisa tidur di tanah. Saudara-saudara, Anda sudah mencari pekerjaan selama sebulan. Sekarang saya tidak dapat menemukan pekerjaan. Anda hanya bisa bekerja di pabrik. Anda tidak bisa bekerja setelah 1 hari. Terlalu melelahkan. Saudara-saudara, saya hanya punya 100 yuan tersisa. Apa yang harus saya lakukan? Saudara-saudara, saya hanya bisa tidur di taman ini sekarang. Mengapa Anda akhirnya mengembara? Ketika saya masih muda, saya diterima di Universitas 985 di Beijing. Saat itu, pendaftaran rumah tangga harus dipindahkan ke sekolah. Kemudian ketika saya pindah, tanah leluhur saya diambil. Saya menganggur di kota 2 tahun yang lalu. Sekarang saya tidak punya tempat tujuan. Apakah Anda kuliah, komputer, sejarah, prinsip-prinsip Marxisme, apapun yang Anda tanyakan? Hei, pengetahuan mengubah nasib. Saya mungkin harus tidur di taman dalam 2 hari. Saya tidak punya pekerjaan sekarang. Saya bekerja di pabrik selama beberapa hari lalu keluar. Uang saya hampir habis. Saya mungkin akan mencari taman untuk tidur dalam 2 hari. Saya benar-benar tidak menyangka akan berakhir seperti ini ketika pertama kali datang ke Shenzhen. Mengapa saya begitu tidak berguna di usia ini? Mereka masih belum membayar saya sewa 2 bulan. Apakah saya punya keberanian untuk terus tinggal di sini? Cepat keluar dari sini.